Big Bangers, kita lanjutkan lagi cerita mengenai gandeng tangan, yaitu bagaimana anak-anak muda membuat sebuah platform untuk mengumpulkan dana, kemudian dipinjamkan kepada tanda kutip unit usaha yang membutuhkan. Nah, ini cerita tentang satu anak muda juga yang meminjam dari gandeng tangan, kemudian dia gunakan untuk membantu industri kerajinan di NTT. Pinjamannya berapa ini? Pinjamannya 17 juta. Persyaratan pembayaran kembali berapa lama? 24 bulan. 24 bulan. Lancar? Rajin. Oh, rajin, lancar. Dan sudah dicek dampaknya apa kepada masyarakat yang dibantu? Iya, impact-nya dia dulu mempekerjakan 30 ibu-ibu, sekarang udah 180. Jadi dia belikan soalnya aset produktif, yaitu motor waktu itu. Oh, motor. Jadi motor. Kaitan motor dengan dampak yang ditimbulkan ya. Kemudian bisnis yang dikembangkan apa? Siapa namanya? Ayu dari Du Anyam. Ayu dari Du Anyam. Mari kita sambut Ayu. Iya. Wow, dengan tas. Ini pasti ada konteksnya dengan kegiatan bisnisnya ya. Ayu, ini tas apa yang dibawa? Sini dulu. Ya, ini kebetulan salah satu hasil produk anyaman dari ibu-ibu kita juga di Apa NTT. hubungannya dengan motor ya tadi? Kan pinjam uang untuk beli motor ya, modal. Benar, iya. Terus hasilnya ini? Iya, Tukang salah sulap satunya. berarti dia. Tukang sulap, menyulap motor jadi tas ya. Iya. Baik. Ayu, bagaimana kalau kita ke sana ya? Karena Ayu pasti akan cerita mengenai hasil-hasil produksi dari ibu-ibu ini. Yes, benar Baik. sekali. Yuk, kita ke sini. Pertama tentu ini produk apa saja yang dihasilkan? Ya, jadi memang kita membantu ibu-ibu di NTT itu tujuan awalnya sebenarnya memang untuk membantu mengatasi masalah sosial ekonomi di balik kesehatan ibu dan anak. Apa yang terjadi sebelumnya? Jadi mereka itu kan tingkat kekurangan gizi, juga tingkat kematian ibu dan bayinya salah satu paling tinggi di NTT ya. Dan waktu kita ke sana dan melihat, ternyata itu masalahnya bukan hanya masalah kesehatan, tapi sosial ekonomi. Karena mereka kan hanya bergantung pada hasil ladang. Jadi musiman dan kadang tidak dalam uang tunai. Jadi kesulitan untuk mereka itu beli makanan bergizi, untuk membiayai persalinan di puskesmas, untuk menabung untuk bersalin. Kita lihat ternyata masalahnya itu bukan hanya kesehatan aja, tapi sosial ekonomi untuk pembiayaannya. Juga, ya. Produk-produk ini kemudian dipasarkan kemana ini? Ini hasil karya ibu-ibu itu? Iya, benar. Dipasarkan kemana ini? Nah, kita memang sengaja ambil anyaman karena sudah keterampilan yang ada gitu. Jadi kita nggak perlu ngajarin yang baru-baru lagi. Di desa mana ini ya? Kita di daerahnya Flores Timur. Sekarang kebetulan dengan bantuan gandeng tangan juga sudah berada di 15 desa di Kabupaten Flores Timur. Oke, gitu. Menarik. Nah, uang 17 juta yang dipinjam melalui crowdlending di gandeng tangan ini diapakan sih? Kita sih waktu itu memang untuk membeli motor, untuk operasional juga, dan apalagi kalau ada desa lebih banyak, kan harus mengunjungi desanya untuk mengambil produknya juga, untuk mengontrol kegiatan produksi juga gitu, dan cukup berat ya kalau di awal harus mengeluarkan uang tunai sebesar itu gitu. Nah sekarang dengan adanya motor ini, kita yang tadinya hanya bisa kerja di 1 desa, 2 desa, sekarang sudah sampai di 15 desa. Nah, gitu. Du Anyam ini dulu didirikan untuk apa ya? Du Anyam tuh sebenarnya singkatan dari Dua Anyam. Maksudnya ibu menganyam. Dua itu bahasa Flores gitu. Ya. Jadi terus kemudian bagaimana Du Anyam ini mendapatkan income berdasarkan kegiatan-kegiatan tadi? Jadi kita memang saat ini targetnya tuh terutama kerjasama dengan perusahaan atau hotel. Jadi sistem bisnis kita B2B, business to business. Oh, jadi ini dijual ke hotel-hotel. Benar, jadi hotel-hotel itu beli secara berulang. Setiap bulan pasti mereka akan mengambil dari kita. Di jadi sekitar sana. Kita saat ini target utamanya di Bali karena memang pasarnya besar di sana kan. Ada sendal hotel yang banyak, ada keranjang-keranjang ini untuk mereka misalnya gifts untuk honeymoon gifts atau departure gifts di hotel-hotel. Termasuk juga tas ini biasanya untuk tas pantai. Jadi di resort pantai. itu kalau mereka mau ke pantai bawa baju ganti, bawa towel itu Ini bisa masukin di pakai sini. tas. Oh, sudah Iya.
sudah diperhitungkan berdasarkan riset ini ya. Benar, kita langsung ngobrol dengan orang-orang hotelnya untuk tahu apa sih barang yang mereka butuhkan dan mungkin yang juga pembeliannya bisa berulang gitu. Jadi penting sekali 17 juta yang dipinjam dari gandeng tangan waktu itu ya. Iya, pastinya. Karena apalagi waktu awal-awal kita tuh bahkan sempat permintaan dari hotelnya lebih tinggi daripada yang bisa kita produksi. Karena kita kan stuck gitu masih di desa yang deket-deket saja karena Ya, cuma susah. 2 desa, sementara demand-nya besar sekali, Iya. supply-nya nggak cukup. Benar. Oke, terus Iya, waktu punya itu kakak. sulit nggak minjem di gandeng tangan? Persyaratannya susah juga nggak? Sebenarnya sih nggak terlalu sih, hanya ada di pertanyaan-pertanyaan tentang kan kita sudah berapa lama, terus nanti kira-kira memperhitungkannya bagaimana bisa mengembalikan model bisnis kita seperti apa, uangnya akan dibuat apa, gitu. Jadi sebenarnya karena kita juga udah tahu memang butuhnya apa, mau dipakai apa, nggak terlalu sulit sih Oke, sebenarnya. boleh tahu nggak berapa per bulan yang harus dibayar ke gandeng tangan? Kita hampir 700.000 per bulan. Bisa itu? Nutup? Iya, bisa. Memang pas yang awal-awal sekali mungkin 1-2 bulan pertama masih agak sulit, tapi dengan kita produknya sudah ada, jual ke hotel kan Iya. setiap bulan ada pemasukan. Bisa bayar utang lah ya. Iya. Sehingga modalnya ini bisa diputar kembali oleh gandeng tangan untuk membantu usaha-usaha yang lain. Nah, kalau lihat ini peluang seberapa besar gandeng tangan ini bisa berkembang dengan tadi segala macam risiko. Saya lihat udah pucat ini tadi ya. Dikasih tahu kemungkinan-kemungkinan. Karena bisa aja satu hari setelah besar orang-orang jahat mulai datang karena melihat peluang untuk bermain di sini. Dan tadi ada soal regulasinya bagaimana ya, karena ini kan mengelola uang ya, uang publik. Nah, tapi kalau mau dikembangkan bisa kemana kalau dari pengalaman Vera sendiri? Diseriusin ya harus strukturnya benar, strukturnya. Dan saya pikir ini kan regulasi ini datangnya dari OJK ya. Memang sekarang masih gray area karena dianggap masih application based company. Tapi pinjam meminjam masyarakat, uang masyarakat apa ini kan public solicitation of a public fund gitu ya, itu agak sensitif. Jadi mungkin siap-siap udah berpikir plan B kalau di regulasinya muncul, how you structure yourself dalam bentuk apa nih, koperasi kah, modal ventura kah, apa gitu, karena harus struktur itu paling penting. Kalau social enterprise pasti kita maunya sustain. Ini kan di itu help, empower, sustain kan. Iya. You have to make sure bahwa kalian juga sustain. Yeah. Karena saya sih seneng-seneng aja manajemen fee 5%, tapi kalau dibawa inflasi susah hidup. Kurang ya. Ya kan? Jadi Iya. mungkin dipikirin, Kalian ada revenue stream yang lain. diberikan pilihan yang mau bantu lender gitu ya, boleh milih minimal memang 5%, tapi dia boleh milih up to buka aja sendiri. Kalau emang dia mau ngasih 25%, 20% kan kenapa enggak? lumayan. Why Iya, not? tapi di situ bukan cuma 5% untuk operasional, tapi ada sumber pendanaan atau sumber Iya. dana lain ya. Yes. Karena saya pikir kamu harus punya reserve untuk Iya. bikin due diligence kasus-kasus sulit yang bakal NPL. Oke, terima kasih. Masih banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan, tapi niatnya sudah baik, ada manfaat yang didapat, tapi sekali lagi harus hati-hati, karena dengan gandeng tangan umurnya panjang, makin banyak orang yang bisa dibantu. Ya, thank you Jessie, thank you Terima Ayu udah kasih hadir di banyak. acara Big Bang. Thank you. Kita akan lanjutkan berkaitan dengan anak muda yang kreatif juga membantu permodalan kali ini untuk para petani. Apa yang dilakukan? Saya akan segera kembali. Do more, do good, Big Bang.